Pak Mihani sendiri juga Iya. Kemudian ya dari mereka kita kan mulai operasional pas penanganan MOU di 15 Agustus 2005. Karena setelah itu inisiasi dana dari mereka, kemudian kita operasi sekitaran 6 bulan karena mulai bulan April 2006. Nah, kita udah masuk dalam program penguatan LKM DR. Dari itu kemudian kita kan dapat suntikan modal dari DR. Dari DR kita memang agak lumayan mendapatkan suntikan untuk bisa membantu masyarakat berupa modal penyertaan dari DR. Dan kita juga kan yang kewajiban membayar untuk DR melalui sertifikat. Sekarang namanya project management unit dengan DR. Kemudian di samping itu kita juga berpengenalan ya menghibur dana masyarakat. Di sumber dana kita secara jual dari masyarakat, kemudian dari donasi modal penyertaan DR, kemudian donasi BI itu, kita juga ada pinjaman ke bank. Itu yang menjadi modal. Masyarakat berapa persen? Kita masih kecil, masih sangat kecil. Rata-rata per bulan rumah kita itu masih pada angka rendah per bulan itu 500. Dari korban tsunami sendiri juga. Kita memang agak sulit memilahkan karena main area kita ada di Melabu. Dan rata-rata memang itu operasional. Kita masih Melabu, kota Melabu dan daerah penyangga sebagian Gubon, Merbo. Tapi ya segmen kita 70% Melabu. Dan umumnya memang itu operasional. Sebagian besar juga peminjam kita kelurahannya Ujung Kala, Ujung Baru, daerah Sungai semua. Kalau yang justru daerah lapang di sana sangat tinggi. Nah, kalaupun ada nasabah kita yang domisilinya sekarang di lapang, bisa KDP-nya selengkap, asalnya juga Kopang. Ya, kenapa kita tanyakan itu karena justru biasa donor yang melalui biara kan sangat ingin juga melihat korban tsunami seperti itu kembali ke dunia. Tapi dari mana duitnya mereka bisa? Yang dari Saya kita punya pengalaman itu lah untuk program pemberdayaan masyarakat tsunami. Ini kan masyarakat kita ketika awal tsunami itu kan dulu banyak dana-dana grant yang sifatnya hibah segala macam. Itu kan selalu menjadi tantangan tersendiri ya. Karena ketika awal dulu kita juga mengoperasikan lembaga ini, kita melihat pengaruh, artinya ketika pengaruh dari pinjaman modal yang kita berikan ke mereka itu tidak signifikan hasilnya antara uang yang kita pinjamkan dengan dampak terhadap peningkatan ekonomi dia. Itu kan karena pertama seperti kita bilang, kita secara terbuka mengatakan bahwa benar kita itu dapat pinjaman uang dari dia, kemudian ada penempatan uang dia di sini. Nah, ini kan menjadi satu persoalan ketika masyarakat menganggap itu uang BPS, itu tidak perlu dikembalikan. Nah, itu tantangan kita, tapi secara perlahan kita coba terus lakukan edukasi ke masyarakat dan bukan penyelenggara. Uang itu ya masih bisa kita tarik kembali, kemudian kita reporting ke teman-teman yang lain. Nah, kedua, yang paling kemarin kita melihat ada kesalahan kita ketika ya bukan hanya banyak lembaga misalnya. Kenapa dari diberi pinjaman tapi kemudian syaratnya tidak berpengaruh terhadap perekonomian si peminjamnya. Nah, itu kan karena tidak ada proses edukasi dari lembaga atau dari siapapun yang memberikan, sangat kurang. Nah, karena kita memberikan uang, nah, sementara mereka bagaimana memanage uang, nah itu lemah. Makanya kita ketika 6 bulan kita evaluasi dulu pengaruh dibantu oleh teman-teman dari BNDES
juga memantau, karena tujuan ini kan untuk proses pemberdayaan. Nah kalau kita berikan uang ternyata tidak berdampak terhadap usahanya, pasti ada sesuatu kan gitu. Kita evaluasi, ternyata yaitu kita beri pinjaman mereka itu 5 ketika kita beri pinjaman misalnya 5 juta, dulu awalnya kan kita berikan uang. Nah, bisa jadi mereka hanya menggunakan uang itu 2,5 juta atau 3 juta untuk membeli barang di jualan misalnya. Nah, sisanya 2 juta mereka beli untuk kepentingan konsumsi. Nah, ini kan akibatnya apa? Investasi yang 3 atau 2 juta sana kemudian harus membayar beban yang 5 juta kan pinjaman kita. Nah ini makanya kemudian setelah kita ubah pola sekarang. Akhirnya kita benar-benar bagaimana uang yang kita berikan itu betul-betul bermanfaat buat dia. Makanya kita tanyakan misalnya ketika dia membutuh uang untuk apa, misalnya saya jualan kios misalnya, datang untuk apa, tambah modal untuk beli barang kios. Ini jualan kios orang minta gula aja nggak ada gula, mau beli gula nggak ada. Biasanya kita suruh buat, mereka nanti rincian kebutuhan dia berapa. Saya beli gula satu saatnya, beli kilo, saya beli tepung, ya sesuai dengan kebutuhan dia. Yang menurut dia ini punya nilai jual di daerah tempat dia berjualan. Nah, lalu nanti kita akan, kita silakan belanja. Anda mau beli barang ini di tempat dia sana belanja silakan. Nanti kami akan bantu. Kita memberi uang cash gitu. Nah tujuan kita itu tadi, supaya kita pastikan bahwa pinjaman yang kita berikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan usaha dia. Kita nggak berikan uang cash gitu ya. Misalkan ambil barang sesuai dengan kebutuhan, bisa bilang bisa 5 juta. Nah kalau seperti itu kan, otomatis akan digunakan untuk kebutuhan usaha. Dan itu ternyata ada rasa efeknya. Kelihatan usahanya misalnya. Kemudian juga kita lakukan proses secara saving. Kelemahan masyarakat kita kan nggak ada saving. Uang ada, tapi nggak tahu mau pakai itu kemana. Ya kalau itu masih mending Pak. Kalau masih ada saving, ada savingnya di Piala Eropa sebentar lagi kan. Amin. Ya kan? Coba jadi itu tahu persis dari mana. Taruhan. Ada toge lagi ya? Oke. Itu harapannya di situ, ya kan? Nah, makanya kita polakan mungkin di satu sisi bagian dari strategi kita melakukan funding. Misalnya kita berikan dia itu pinjaman 5 juta. Kita beri waktu misalnya 10 bulan. Kalau per bulan dia harus cicil 500.000. Itu orang pokoknya dulu. Kita anggap dia dalam sebulan itu kita bilang 25 hari kerja. Tapi kan dia harus menyisihkan uang 20.000 untuk bisa membayar kewajiban dia per bulan tepat waktu. Tapi biasanya kita nagih ke dia itu secara kolektif, datang ke dia per hari. Buat nasabah yang kita butuh pembinaan itu rata-rata dia 30.000 kita. Soalnya 30.000. Berarti per hari dia selesai 10.000. Nah di satu sisi buat kami secara kelembagaan itu bisa menekan NPL kami, pasti dia bisa bayar tepat waktu. Nah di sisi lain dia juga akan saving. Nah makanya ada orang-orang yang saving ketika nanti pada pinjaman yang kita anggap apa, kita berikan pinjaman lagi, kita tawarkan haruskan tanpa harus mengambil uang tabungan dia. Kalau tabungan ini agak mirip seperti kredit ini. Saya sengaja ngajak Ibu Delimanya, saya mungkin kreditnya tidak ada saya biasanya yang makro-makro. Ya, saya juga nggak ngerti persis kredit union itu seperti apa tuh. Karena kemarin kita baru memang ada kerjasama dengan teman-teman dari CWS. Karena mereka ada proyek kredit union di daerah Nagaraya di daerah bandara. Kubang Gajah. Kubang Gajah atau Kuala Tuha. Di Kuala Tuha. Kita sama kita kemarin misal buat pelatihan manajemen pengampuan kelompok. Ini udah mulai jalan yang trainingnya di Kuala Tuha. Dari teman-teman CWS.
Dan makanya juga udah dibawa ke Tarawih kemarin kan untuk